Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bapak Rustoyo. Kali ini akan menyampaikan tentang teknik memegang mikrofon yang baik. Semoga apa yang nanti saya sampaikan dan jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini sifatnya saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan bisa saya tularkan di sini dan bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya mungkin buat adik-adik, para pelajar yang akan tampil di depan orang banyak, misalnya pidato atau mengikuti lomba-lomba di mana di kegiatan itu mungkin adik-adik akan terlibat dengan penggunaan mikrofon. Langsung aja, mikrofon ada banyak jenisnya, ada banyak bentuknya. Biasanya mikrofon itu ada yang berkabel dan ada yang tidak berkabel. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang banyak digunakan mikrofon yang tanpa kabel karena lebih simpel, lebih sederhana dan lebih mudah. Sedangkan yang berkabel itu memerlukan kabel yang panjang jika itu di suatu acara yang besar sehingga sedikit menambah resiko. Dan ada juga resiko yang lainnya, misalnya kabelnya keinjak atau apa sehingga itu akan menimbulkan sesuatu yang fatal, mungkin mic-nya bisa tertarik atau jatuh atau apa. Tetapi kalau dengan mikrofon yang tanpa kabel itu akan lebih nyaman digunakan. Walaupun memang yang tanpa kabel pun ada segi negatifnya, misalnya baterainya habis atau terlalu jauh sinyalnya sehingga itu akan menimbulkan kualitas yang tidak baik dalam suara yang diciptakan. Oke. Ini dicontohkan adalah sebuah mikrofon yang tanpa kabel. Ini berarti sistemnya menggunakan Bluetooth, sehingga kabel mic-mic seperti inilah yang sekarang tren banyak digunakan di dalam setiap acara. Bahkan mungkin ada yang namanya mic rental. Rental itu dalam artian mic harganya mahal, bagus, bisa kualitasnya bagus karena memang ada berbagai jenis mic yang berkualitas tinggi dan itu biasanya para artis atau para penyanyi itu pasti menggunakan mic-mic yang berkualitas tinggi sehingga memang itu bisa menghasilkan suara yang luar biasa. Oke, kemudian untuk penggunaan mic ini, teknik penggunaan, maka gunakanlah mic ini dengan baik dan benar dalam artian pegangannya. Ketika memegang mic, peganglah dengan bagus, ya. Jangan terlalu bawah, ini juga nggak bagus. Jangan terlalu atas, apalagi misalnya sampai di head. Karena kalau kita sudah menutup head ini akan mengganggu masuknya suara dari apa yang kita sampaikan. Sehingga ada rongga-rongga mic yang tertutup, sehingga ini akan mengganggu masuknya suara. Ini pemegangannya. Kemudian ini yang salah ya, ini yang salah. Tapi peganglah dengan baik dan benar tengah, di bawah kepala. Sehingga standar tidak membuat kita capek, tapi kalau bawah itu agak berat, terasa berat dan ini akan menimbulkan rasa capek. Dan ini kalau kita nanti berbicaranya lama, itu akan mengandung risiko kita harus beralih tangan dan semacamnya. Tuh, oke. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu dengan mic yang sudah dipegang dengan benar, arahnya ini harus lurus dengan mulut kita, harus lurus dengan suara yang akan kita keluarkan, lurus. Tapi jangan terlalu dekat, ini juga nggak bagus karena bisa nyemprot semacamnya ke situ ludah kita. Barangkali ada orang yang kalau berbicara itu mengeluarkan ludah percikan, itu juga tidak baik dan ya, sehingga harus lurus dengan jarak yang teratur. Kemudian jangan juga dari kepala atas, ini kayak gaya penyanyi. Mereka para penyanyi memang seperti ini, itu ekspresi penyanyi beda dengan orang berpidato. Itu kita harus memegang adab juga. Jadi harus diperhatikan cara memegang mic-nya, ya. Kemudian yang harus diperhatikan dari pemegangan mic ini juga adalah kita harus memperhatikan jenis mic. Biasanya mic, kepala mic itu ada yang modelnya bundar. Kalau model bundar itu biasanya rongga mic itu di samping juga ya ada, sehingga kita bisa bebas berbicara dari segi manapun, biasanya itu akan masuk. Tapi ada sebuah mic yang mana rongganya itu hanya di bagian atasnya saja.
Sehingga kalau ada rongga mic yang ada di bagian atasnya saja, maka benar-benar kita harus bisa memposisikan mic supaya suara kita masuk semua, dan itu akan menghasilkan kejernihan suara dari apa yang kita sampaikan nanti. Ini harus diperhatikan. Jadi pegang mic itu tidak asal. Jadi ada teori-teorinya, ada cara-caranya, sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu hal itu ke audien itu sampai semua mereka jelas mendengar apa yang kita jelaskan atau kita sampaikan. Itu tentang penggunaan mic ya. Mungkin itu sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga buat adik-adik pemula ini terutama hati-hati dan dalam artian harus bisa berekspresi menggunakan mic bagaimana yang baik dan benar, sehingga kita bisa percaya diri tampil di depan. Itu intinya. Sehingga kalau sudah pede, percaya diri di depan audien, maka insya Allah apa yang sudah terekam dalam benak kita untuk menyampaikan sesuatu itu juga akan bagus hasilnya. Demikian adik-adik, teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.